adik-adik, hari ini Kak Dian, Kak Glo, dan juga Kak Chandra akan menemani adik-adik dalam sekolah minggu kita. Sudah siap bukan? Yuk, sambil berdiri kita nyanyikan dengan semangat pujian Halo, Hello, Ola. Sebelum kita melanjutkan pujian kita pada saat ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan kepada kami semua sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan pujian kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami dalam mengikuti sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari adik-adik, kita lanjutkan sukacita kita pagi ini dengan menyanyikan pujian Yesus besertaku. Yang semangat ya. Nah adik-adik, hari ini ada teman-teman kita nih yang mau membawakan pujian. Ada siapa aja sih Kak Dian? Ada Revan, Megan, dan Rosalin.
Adik-adik ini akan menyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Semoga pujian ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, saat ini tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik dapat mempersembahkan ini di rumah, bisa dikumpulkan di rumah, dan ketika sekolah minggu diadakan kembali, adik-adik dapat membawanya ke gereja. Dan untuk mengiringi persembahan kita pada saat ini, kita menyanyi bersama-sama, Besarlah Untungku. Mari adik-adik kita membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan di dalam doa, sekaligus kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih banyak buat setiap berkat yang Tuhan berikan buat kami. Saat ini ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat berguna bagi pelayanan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami mampu menjadi anak-anak yang mendengarkan firman dengan baik. Dan kami bisa juga untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Adik-adik, sambil kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Kak Heni, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Anak Sekolah Minggu Dengar-Dengarlah. Selamat pagi adik-adik yang terkasih, sehat dan sukacita semua ya. Kita akan mendengar dan belajar firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Nah, pada hari ini akan ada sedikit cuplikan film tentang perikop yang akan kita baca. Di situ nanti akan dikisahkan murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus akan menyeberangi sebuah danau. Nah, di tengah perjalanan mereka itu terjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Mereka mendapatkan kesulitan besar dengan adanya badai yang menghalangi perjalanan mereka. Apa yang terjadi persisnya? Kita ikuti bersama ya adik-adik ya. Adik-adik perhatikan baik-baik cuplikan film berikut ini. Master, please, take rest here. You are tired. Oh, Master is already asleep. It's always like this. When everything is good and calm, suddenly comes great trouble. This is terrible. Oh God! Yes, troubles and tribulations come in such least unexpected times. What a terrible situation! In one side storm,
and another side so high waves and heavy rain. God alone can save us. I think we will all die in the sea. Lord, help us. Lord. Oh, Lord, save us. Oh, Lord, save us. Save us, O God! Oh, Lord, please save us. Oh, Lord. Lord, save us. Oh, Lord, save us. Save us! See, the water is rising in the boat. Such a heavy storm and water. How can he sleep like this? Never abandon us. Save us, our God. Pass through waters. I will Save us, O God. You shall not be Save swept us. away. Is Master unaware of what is happening? Should we disturb him? What else? Who can save us from this terrible situation? Master! Master! We are perishing! Master! 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 We are perishing! Where is your faith? Why are you terrified, you of little faith? Be still. Be still. What sort of man is this, that even the winds and the sea obey him? My Lord and my God. Lord, how could you sleep in such a stormy and turbulent situation? Because it is built upon a rock. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Have you not heard? Thus says the Lord who created you, O Jacob, and formed you, O Israel. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. When you pass through the water, I will be with you. In the rivers, you shall not drown. Nah, adik-adik, dalam film yang sudah kita saksikan bersama tadi, kita melihat
kondisi murid-murid yang sangat ketakutan dan panik karena apa? Karena angin ribut yang begitu besar. Air mulai masuk ke dalam perahu dan mereka sangat ketakutan. Nah, adik-adik, kita mau melihat pesan firman Tuhan untuk lebih jelas. Kita akan bersama-sama membaca di dalam kitab Markus pasalnya yang keempat ayat ke-35 sampai dengan 41. Kakak mengajak adik-adik membaca bersama ya. Adik-adik siapkan kitab suci dan juga yang belum bisa membaca mungkin bisa minta tolong orang tua untuk membaca bersama. Judul perikop kita, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka di sini adalah murid-murid Tuhan, marilah kita bertolak ke seberang. Murid-murid meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Maka pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kami binasa?" Yesus pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-murid menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Amin. Adik-adik, seperti murid-murid ya, kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak lepas dari masalah. Dan jika masalah itu besar, kita menjadi sangat takut. Kita mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan bagi kita. Nah, di dalam firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan kepada murid-muridnya? Bahwa mereka tidak boleh takut dan mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan selalu ada untuk murid-murid dan Tuhan Yesus sanggup untuk menolong murid-murid. Mungkin saat ini atau di masa-masa yang sudah berlalu dan di waktu yang akan datang, adik-adik sudah mengalami dan mungkin akan mengalami sakit penyakit atau orang-orang yang terdekat dengan adik-adik sakit. Mungkin juga ada kesulitan yang berat di dalam pelajaran. Mungkin adik-adik juga tidak mempunyai teman, terutama di saat pandemi ini adik-adik merasa kesepian. Adik-adik jangan sekali-sekali merasa takut karena ada siapa? Ada Tuhan Yesus yang senantiasa menjadi teman bagi kita. Dia adalah penolong kita yang sejati. Nah, adik-adik, demikian pesan yang ingin disampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita bisa selalu mengingat pesan itu dan pesan itu dapat menguatkan kita dan dapat menolong kita untuk menjadi lebih taat dan percaya kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk mensyukuri firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama tadi, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Berlayar dengan Yesus, Ombak Pun Teduh. Yesus, ombak
saatnya kita untuk membuat aktivitas. Nah, aktivitas kali ini akan dipandu oleh Kak Riri. Mari kita beraktivitas adik-adik. Selamat beraktivitas. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Riri. Nah adik-adik, tadi firmannya apa? Masih ingat? Masih dong ya. Tadi firmannya Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita. Supaya adik-adik ingat terus sama firman Tuhan itu, kita mau mewujudkannya dalam aktivitas ya. Dan bisa bermain juga dengan aktivitas ini. Nah, aktivitas kita hari ini seperti ini adik-adik. Ada kapal yang berlayar di tengah ombak. Jadi adik-adik bisa mainkan seperti ini ya. Seolah-olah kapal ini berlayar di tengah ombak. Nah, gimana cara membuatnya? Yuk, kita mau mulai ya. Sekarang Kak Riri mau siapkan bahannya dulu. Bahannya kertas seperti ini ya, kertas buffalo atau kertas karton yang agak tebal gitu adik-adik. Boleh 1 lembar. Kemudian ada kertas berwarna, apa saja sih warnanya terserah. Ini juga Kak Riri punya potongan ya, sisa enggak masalah. Kemudian ada sumpit, ini kita nanti akan pakai setengah aja ya untuk benderanya. Kemudian ini untuk ombaknya, Kak Riri punya potongan-potongan kertas seperti ini, kertas bergelombang ya. Tapi kalau adik-adik nggak punya di rumah nggak apa-apa, boleh pakai kertas HVS yang tipis seperti ini juga boleh. Kemudian Kak Riri punya ini sisa dari gulungan kertas tisu ya adik-adik ya. Bekas gulungan kertas tisu itu kita mau pakai untuk jadi perahunya. Kemudian ada firman Tuhannya yang kita tulis di sini, dipotong seperti bendera ya bentuknya. Nanti akan jadi seperti ini adik-adik. Nah, untuk benderanya. Kemudian alat-alatnya kita pakai double tape juga, gunting, lem, dan spidol. Nah, adik-adik, sekarang Kak Riri mau mulai ya cara membuatnya. Pertama-tama kita mau memotong kertas HVS atau kertas yang bergelombang ini. Panjangnya harus lebih panjang sedikit dari kertas kartonnya. Jadi kalau kertas kartonnya seperti ini, kita boleh lebihkan sekitar 5 cm ya adik-adik ya untuk kertas gelombangnya. Jadi dia nanti bisa bergelombang seperti gelombang laut seperti ini. Kemudian kita potong ini. Nah, ini adik-adik ya, perhatikan kertas gelombangnya lebih panjang sedikit, sekitar 5 cm dibandingkan kertas kartonnya. Ujung-ujung kertas gelombang ini kita tempel dengan double tape. Adik-adik potong double tape, kemudian tempelkan di kertas gelombangnya. Nah, ini ada 6 atau 8 gelombang ya adik-adik ya. Jadi semua kertas ini ditempel double tape di ujung-ujungnya seperti ini. Nah, kemudian kita buka deh kertas gelombangnya, kita buka, kita tempel. Ya adik-adik. Nah, kelihatan kan adik-adik ya, seperti gelombang di sini ya, dia bergelombang. Adik-adik kalau punya kertas yang tipis seperti HVS enggak masalah ya, enggak harus kertas gelombang seperti ini juga. Atau kertas berwarna lainnya enggak masalah ya. Nah, ini kita tempel terus ya adik-adik ya, mau warnanya sama atau warnanya selang-seling enggak apa-apa. Kita tempel terus di sini. Kemudian kedua kita mau membuat perahunya seperti ini. Nah, gimana caranya? Kita pakai bekas gulungan tisu ini, kita potong ya adik-adik ya. Kita potong sekitar 7 cm, 5 atau 7 cm, tergantung besarnya kapal yang mau kita buat. Setelah itu kita potong agak miring adik-adik supaya depannya lebih pendek ya.
daripada belakangnya. Nah, kemudian depannya kita buat seperti ini. Nah, seperti kapal. Kemudian kita tempel di sini adik-adik. Kita pakai lem. Kita tempel di sini. Nah, kita biarkan agak kering ya. Kemudian kita gunting mengikuti bentuk seperti bentuk kapal. Nah, lalu kita mau tempel benderanya. Benderanya itu dari sumpit. Kita punya sumpit seperti ini, kita boleh potong setengahnya ya. Potong setengahnya, kita patahkan. Kemudian kita beri seperti ini adik-adik, double tip ya. Kita pakai double tip di ujung-ujungnya dan ditempel di bagian belakang kapal. Ini belum kering ya lemnya ya, jadi kapalnya masih. Nah, kemudian benderanya kita tempel juga. Nah, benderanya firman Tuhan ya adik-adik ya, yang tadi adik-adik sudah dengarkan ya. Kemudian ini nanti ditempel di gelombang-gelombang laut yang tadi kita buat ya adik-adik ya. Nah, ini nanti adik-adik teruskan di rumah ya yang seperti ini. Nah, kapalnya kita tempel di sini adik-adik dengan lem ya. Tunggu sampai lemnya kering ya adik-adik ya kalau menempelkan ke gelombang lautnya, karena kalau belum kering dia mudah sekali lepas. Atau adik-adik bisa pakai juga double tip. Nah adik-adik, ini kita tempel di sini ya kapalnya ya. Ada firman Tuhannya juga yang kita jadikan bendera di sini, panduan hidup kita. Nah, kita tunggu lemnya sampai kering adik-adik. Nah, nanti jadinya akan seperti ini ya adik-adik ya, yang tadi Kak Riri sudah tunjukkan. Nah, adik-adik bisa bermain dengan kertas ini dan kapal ini ya. Seolah-olah kapal ini berlayar di tengah samudra. Ada rasa takut karena ada badai dan ombak. Tetapi firman Tuhan yang tertulis di sini, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Menjadi panduan hidup kita untuk kita tidak merasa takut. Kalau adik-adik takut, adik-adik boleh ingat firman ini. Karena Tuhan selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Begitu adik-adik, adik-adik pasti bisa ya membuatnya di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini dan melanjutkan aktivitas kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikaplah yang baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah menyertai sekolah minggu kami pada saat ini dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Memohon kiranya Tuhan mau menyertai kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kak Glo, Kak Chandra, dan juga adik-adik yang di rumah, tidak terasa ya sekolah minggu kita hari ini sudah hampir selesai. Tetapi adik-adik di rumah jangan sedih, karena kita akan berjumpa dalam kebaktian minggu depan. Untuk mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian di badai topan dunia.
Minggu. Tuhan Yesus memberkati.